Di hari pertama kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi berusaha memperlihatkan citra merakyat yang didengung-dengungkan selama ini. Ketika melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah Jakarta, Selasa 16 Oktober ini, Jokowi membuktikan komitmennya untuk tidak menggunakan pengawalan for rider dan prosedur pengamanan lain yang berlebihan. Selain untuk lebih merasakan realita yang dialami warganya, upaya ini juga untuk menghemat anggaran. Sekedar perbandingan, anggaran untuk pengamanan serta pengawalan dengan Forrider tahun 2012 mencapai 612 juta rupiah. Padahal kebutuhan anggaran untuk beberapa masalah lain di ibu kota masih banyak. Dalam kunjungannya di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, agenda utama Jokowi adalah mencanangkan pengerukan selokan serta pembangunan rumah deret. Belum, kita ini baru ingin melihat di sini tanahnya siapa, rumahnya seperti ini harus diapain, sehingga kita dengan Pak Wali Kota, dengan Dinas Perumahan, dengan PU, semuanya. Ya, Jakarta butuh pemimpin yang mengerti kebutuhan masyarakatnya. Kepekaan dalam memandang masalah serta mencari solusi yang tepat adalah syarat mutlak untuk menjadi pemimpin di kota yang dirundung masalah berlapis dan multi aspek ini. Penobatan sebagai wali kota terbaik dunia ini berdasarkan hasil polling yang dilakukan lembaga nirlaba The City Mayors Foundation yang bermarkas di Inggris. Sebagai wali kota Solo, Jokowi sebenarnya tidak sendirian dalam daftar kandidat calon dari Indonesia yang masuk daftar penilaian The City Mayors Foundation. Ketika masih dalam daftar nominasi 70 besar, ada wali kota Surabaya Tri Risma hari ini dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo. Namun dalam proses seleksi lanjutan, nama Jokowi tetap bertahan hingga akhir seleksi. Jokowi nomor 3 terbaik setelah Inaki Azcuna dari Spanyol dan Lisa Scafidi dari Australia. Namun prestasi sebagai wali kota terbaik dunia ini tidak membuat Jokowi takabur. Dengan rendah hati ia mengaku bahwa sebagai wali kota Surakarta, ia hanya bekerja untuk rakyat, bukan untuk meraih penghargaan. Termasuk pada posisinya sekarang sebagai Gubernur DKI Jakarta. Udahlah, diberi ya diterima, tidak juga nggak apa-apa. Saya kira penilaian itu ada di masyarakat. Saya itu tugas saya hanya bekerja karena memang saya tugasnya untuk kerja, itu aja. Ketika masih dalam nominasi, prestasi Jokowi sebagai wali kota Surakarta sempat diragukan. Apalagi masuknya Jokowi sebagai calon nominator dijadikan ajang kampanye untuk pemilihan Gubernur DKI saat itu. Mantan Ketua MPR Amin Rais termasuk salah satu pihak yang meragukan prestasi Jokowi sebagai wali kota Solo. Sebagai pendukung cagup incumbent saat itu, Amin Rais menganggap Solo masih kumuh. Kalau Solo itu jadi kota atau wali kota yang terbaik di muka bumi, itu saya gagal memahami. Saya sudah keliling Timur Tengah, Eropa Timur, Eropa Barat, Rusia, Amerika, Australia, ya. Saya cuma belum menemukan saja. Itu kota-kota mereka tuh, waduh, cemerlang, rapi, hijau. Solo itu masih agak kumuh, agak gelap, agak miskin. Sebagai wali kota terbaik dunia, Jokowi dinilai berhasil membentuk kota Surakarta menjadi kota seni budaya. Selain itu, Jokowi juga mengkampanyekan gerakan anti korupsi yang membuatnya mempunyai reputasi sebagai politisi paling jujur. Namun, sebagai Gubernur DKI Jakarta, mampukah Jokowi mengulangi prestasi dengan menjadikan ibu kota bebas banjir, menghapus stigma provinsi terkorup se-Indonesia, dan peduli pada rakyat miskin? Warga Jakarta menunggu. Edwin Arman, Ihsan Iskandar, Jakarta. Menjamurnya barang-barang impor di sejumlah pasar menarik perhatian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi ini, pasar bebas 2015 bukan masalah sepele. Masalah ini harus dihadapi dengan persiapan yang matang. Ini tergantung kita ini siap tidak. Kalau kita nggak siap berkompetisi, katakanlah perizinan contoh, ya kan? Kita masih kayak tradisi lama, kita terus-teruskan ya kalah kita. Mereka melayani cepat banget,
izin hanya nggak ada 1 jam rampung lah. Kita kalau nggak bisa setengah jam ya kalah. Oleh sebab itu kita harus siap. Ditemui di sela-sela acara pertemuan dengan para kepala daerah se-ASEAN, Rabu 18 September 2013, Jokowi menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan pemerintah DKI. Salah satunya adalah masalah investasi sekaligus persaingan dengan negara-negara lain. Itu saja semuanya, infrastruktur harus cepat-cepatan, harus selesai. Kalau enggak ya kalah lagi. Yang kita dorong ini memang foreign direct investment. Tetapi lebih baik kalau memang ada investor lokal, investor Jakarta yang lebih baik. Ya, pasar bebas memang tinggal menunggu waktu. Di satu sisi, kebijakan ini memang sangat menguntungkan. Namun di sisi lain, jika tidak diantisipasi dengan sigap, justru bisa menghancurkan tatanan ekonomi yang ada. Kunjungan Gubernur baru Jakarta Jokowi di bantaran Sungai Ciliwung disambut hangat warga. Warga yang tergabung dalam Kampung Susun Mandiri Bukit Duri Jakarta Selatan antusias menyampaikan gagasan mereka. Ya, warga bantaran Kali Ciliwung ini sudah lelah didera banjir tiap musim penghujan tiba. Lingkungan tempat tinggal mereka pun tak sehat. Karena itulah mereka mengusulkan relokasi. Tak hanya itu, warga bahkan sudah merancang sendiri arsitektur pemukiman idaman mereka. Komunikasi dua arah jelas terjalin di antara pemimpin dan warganya. Kemudian ide-idenya juga bagus, tapi kan memang harus dipelajari dulu, harus dengan aturan, nabrak aturan tidak, hitung-hitungan duitnya berapa, semuanya harus itu. Setelah ini apa yang akan dilakukan, Pak? Setelah ini apa yang akan dilakukan? Ya tadi udah diperintah itu seminggu cek lapangan, kemudian baru kita putusin, kemudian ke warga oke baru mulai. Gak usah lama-lama lah kerjain. Warga bantaran Kali Ciliwung yang kerap terabaikan kini merasa punya kesempatan berbicara. Dialog langsung seperti ini diharapkan bisa merangsang partisipasi warga dalam membangun dan memelihara ibu kota. Sederet problematika Jakarta tak akan bisa tuntas ditanggung oleh satu pundak, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seisi kota. Menjamurnya barang-barang impor di sejumlah pasar menarik perhatian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi ini, pasar bebas 2015 bukan masalah sepele. Masalah ini harus dihadapi dengan persiapan yang matang. Ini tergantung kita ini siap tidak. Kalau kita nggak siap berkompetisi, katakanlah perizinan contoh, ya kan? Kita masih kayak tradisi lama, kita terus-teruskan ya kalah kita. Mereka melayani cepat banget. Izin hanya nggak ada 1 jam rampung lah. Kita kalau nggak bisa setengah jam ya kalah. Oleh sebab itu kita harus siap. Ditemui di sela-sela acara pertemuan dengan para kepala daerah se-ASEAN, Rabu 18 September 2013, Jokowi menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan pemerintah DKI. Salah satunya adalah masalah investasi sekaligus persaingan dengan negara-negara lain. Itu saja semuanya, infrastruktur harus cepat-cepatan, harus selesai. Kalau nggak ya kalah lagi. Yang kita dorong ini memang foreign direct investment. Tetapi lebih baik kalau memang ada investor lokal, investor Jakarta yang lebih baik. Ya, pasar bebas memang tinggal menunggu waktu. Di satu sisi, kebijakan ini memang sangat menguntungkan. Namun di sisi lain, jika tidak diantisipasi dengan sigap, justru bisa menghancurkan tatanan ekonomi yang ada.